tidur itu dikatakan dengan saudara mati. An-naumu akhul mauti. Juga disebut dengan kematian sughra, kematian kecil. Kematian besar adalah ketika kita mati. Yang ketiga, ketika akan tidur berarti kita akan pergi mati. Baik mati sementara ataupun bisa jadi mati selama-lamanya. Yang keempat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidur. Lebih-lebih di malam hari. Karena malam hari itu disebut dengan kegelapan identik dengan kejelekan, keburukan. Bukan malamnya, tapi malam itu menjadi peluang berpotensi orang untuk berbuat jahat, berbuat jelek, sehingga dikatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Setan-setan yang keenam, baik setan-setan jin ataupun setan-setan manusia berkeliaran melaksanakan operasinya di kegelapan malam. Bahkan juga binatang-binatang dan serangga-serangga termasuk yang berbisa umumnya keluar di malam hari. Bahkan kupu-kupu juga keluar di malam hari, namanya kupu-kupu di malam hari. Kupu-kupu di siang hari mencari makan dalam taman, kupu-kupu di malam hari mencari makan dengan senyuman. Nah, itu dia. Kumbang tidak ada yang keluar malam. Ada. Nah, di malam hari itu ketika kita tidur, lantaran kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena kita mati, disitulah pentingnya kita berzikir, berdoa, memohon penjagaan, pemeliharaan dan perlindungan kepada Allah. Dan kita telah diajari berbagai macam bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, zikir-zikir, wirid-wirid yang memang mesti kita rutinkan. Terkenal ya dia dengan azkarun naum, zikir-zikir yang akan dibaca ketika akan tidur. Ada nanti namanya azkarus sabah, zikir-zikir di pagi hari. Ada pula azkarul masa, zikir-zikir di sore hari. Dan azkarun naum, zikir-zikir ketika akan tidur. Intinya kalau kita pelajari, tidak ada gerak-gerik kita, tindak tanduk perbuatan kita yang tidak ada zikir. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang kita tidak diingatkan kepada Allah. Tergantung kitanya. Nah, sekarang ini hadis yang kita baca sebentar ini adalah ucapan terakhir sebelum tidur. Setelah ini dibaca, jangan lagi bicara. Jadikan ini menjadi ucapan yang paling akhir. Dan tutuplah segala aktivitas, segala pembicaraan dengan zikir ini. Inilah pesan Nabi kepada Al-Bara' bin Azib. Kata beliau, apabila engkau hendak tidur, ataita, engkau datangi tempat tidurmu untuk berbaring, sebelumnya berwuduklah, sebagaimana berwuduknya untuk salat. Tapi berwuduk bukan untuk salat. Di antara di mana kita memang disukai dan disunahkan untuk berwuduk adalah sebelum tidur. Tapi ini gadang pilihnya.
Padahal kita atawa lah kaya jo, tapi membasuhkan ke muka, yo ke tangan, ke kepala, ke kaki itu barik. Bang ko barik mana tapi pilih. Sebab kalau kita berwuduk, iblis tidak bisa masuk. Syaitan tidak bisa masuk. Wuduk tameng. Di wuduk itu ada bismillah. Bismillah. Orang dalam keadaan suci. Jangankan akan ketidur. Maaf. Ketika orang setelah berbuang badan pun berjima suami istri. Lalu mereka tidak mandi di malam hari, boleh. Tetapi berwuduklah. Supaya setan tidak mendekat, malaikat tetap menjaga. Ini bagi yang bujang-bujang nih, perhatikan nih. Kita tidak harus mandi di malam hari. Tidak ada perintah. Mandi itu karena kita akan salat. Karena syarat sah salat suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Lantaran kita berhadas besar, kita akan salat subuh, ke mandi. Andaikan salat subuh itu jam 10 pagi, tidak perlu kita mandi jam 5. Jam 10 mandi. Kenapa? Ya kita belum bukan salat. Itu syarat untuk salat itu suci. Jadi makan, minum, menyapu rumah, cuci piring, olahraga tidak ada syaratnya harus mandi, harus suci, tidak ada. Cuman selagi kita belum mandi, kita masih kotor. Hadasnya hadas besar. Kembali kita kepada yang tadi. Jadi andaikan kita malam hari itu setelah berjima dan tidak ingin mandi, tidak masalah. Nabi juga beberapa kali mengundurkan mandi, bahkan di bulan Ramadan beliau pun. Terkadang mulai makan sahur dulu, baru mandi. Nah, jika kita berjima malam hari, tidak mandi, lantaran apa? Silahkan berwuduklah. Walaupun berwuduk itu kita belum suci, setidaknya itu menyingkirkan setan yang mendekat dan mengundang kembali kehadiran malaikat. Kita tidak suci dengan berwuduk karena kita hadas besar. Hadas besar itu sucinya dengan jalan mandi. Lebih-lebih ini kita juga akan tidur, tadi belum sempat berzikir, bacalah ini. Itu pertama wuduk. Bahkan barangkali orang yang mengulang lagi hubungan, dia disunahkan juga berwuduk lagi. Karena untuk fresh, menyegarkan. Nah, setelah itu, setelah engkau berwuduk, ittaji', berbaringlah ala shikkika. Shik, belahannya shik. Kalau aiman kanan, berarti kita berbaring di rusuk kanan. Di atas rusuk kanan berarti rusuk kanan ke bawah. Perlukah menghadap kiblat? Disukai, tapi tidak usah pula kita robah rumah kita antara ingin menghadap kiblat. Kita pesong pula letak kamar kita antara menghadap kiblat. Apa adanya saja. Kalau tidak ada bisa ya. Yang penting rusuk kanan di bawah. Dari segi kesehatan banyak manfaatnya. Saya tidak ahli kesehatan, tidak ahli terapi, baca sajalah, lihat sajalah. Karena kita bicara itu. Ini sunnah Nabi. Memulai tidur dengan rusuk kanan ke bawah. Tahu tidak tahu kita hikmahnya, yang paling utama itu bukan kesehatannya, tapi adalah ini sunnah. Sama dengan puasa, tujuan puasa ya bukan untuk sehatnya. Sumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Jangan. Puasalah karena ini puasa sunnah. Nah, nanti buahnya, manfaatnya, faedahnya sehat. Itu kan masalah. Tapi jangan tujuan utama itu. Irsu kanan ke bawah,
Lalu ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aslamtu, aku menyerahkan diri. Islam itu kan penyerahan diri. Agama kita Islam. Islam itulah penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Orang yang menyerahkan diri namanya Muslim. Muslim. Bagaimana menyerahkan diri? Melaksanakan aturannya, petunjuk-petunjuknya, tuntunan-tuntunannya, perintah-perintahnya. Begitu juga memperhatikan larang-larangnya. Karena tidak menyerahkan diri namanya kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya. Ketika akan tidur, ini penyerahan diri istilahnya, karena kita akan tidur. Setelah kita amalkan sesuatu yang disunahkan akan tidur, lalu tidur, saya sudah melaksanakan berbagai macam sunnah. Maghrib sudah, salat sunat sudah, isya sudah, salat sunat sudah. Begini sudah, sekarang ya Allah aku akan tidur, aku serahkan diriku kepadamu. Aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wajah, menghadapkan aku, wajhi, wajahku kepadamu. Maknanya aku serahkan diriku totalitas kepadamu. Dalam istitah kan kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah itu adalah wakil daripada badan semua. Istilahnya disebutkan sebagian, tapi yang dituju semua. Zikrul ba'di disebutkan sebagian, maksudnya adalah semua. Jadi aku hadapkan wajah, berarti aku menyerahkan, pasrah, menghadap kepadamu totalitas lahir batin, jiwa raga. Disebut dengan wajah karena kemuliaan wajah. Itulah uniknya wajah. Nampak seluruh tubuh orang nampak, tapi wajah anda tak tahu orang siapa dia. Tapi mencokok saja wajah sedikit, tak tahu orang ini sanui. Itu pula wajah hebat. Wajah adalah cerminan diri. Di wajah orang dapat membaca siapa diri seorang. Itulah wajah. Wajah adalah ciptaan Allah yang terindah. Dengan wajah itu kita dapat melihat, bertemu. Sekarang aku hadapkan wajah, maknanya bukan wajah, tapi diriku luar dalam, lahir batin, totalitas kepadamu. Jadi kok istilahnya wak di kalau nyarah boleh-boleh. Makanya salah satu daripada ucapan ayat yang kita baca ketika tidur adalah kursi. Dalam kursi itu ada namanya Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tentu kita namanya berserah diri bulan-bulan kepada yang tidak akan tidur. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Yang maha hidup, maha mengurus, maha menjaga. Wajah tu wajhi ilaika. Kita potong-potong saja supaya cepat. Wa fawwadtu, fawwada, menyerahkan perkara urusan, fawwada. Fawwadtu, menyerahkan aku akan urusanku kepadamu. Dipahami oleh ulama, apa saja urusan kita ketika akan tidur, sedang tidur, besok entah apa yang terjadi, pokoknya kita sudah serahkan. Pekerjaan kita, urusan kita, masalah kita, ambolah serahkan kepadamu ya Allah. Kalau bahasanya ambo kalalok lah.
Ambo pitaruankan dirimu kepada kau ya Allah. Tapi kan itu tidak bagus bahasanya. Bahasanya begitu. Fawattu amri ilaika. Walja'tu zahri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Nama sanda punggung. Basanda itu tanda mencari sampai kita di mana bisa mendapatkan bantuan pertolongan. Basanda ke batang kayu gadang itu nah. Sehingga orang masa aman. Menyandarkan diri kepada Allah disebut dengan aku sandarkan punggungku. Karena yang masalah punggung. Bahkan udah kini wa sanda. Bukan dah boleh. Bang ke basanda wa aman wa. Tenang wa. Sanda cek lu. Sanda cek lu. Man wa. Jangan tak lu biasa salah. Zahari mereka. Al-Ja'atu. Setelah itu rahbatau wa rahbah ilaika. Rahbah dulu, takut. Rahbah harap. Takut kepadamu dalam keadaan takut. Apa itu? Ada nanti pekerjaan-pekerjaan kita, kewajiban-kewajiban kita, amalan-amalan kita yang belum selesai atau yang terbengkalai atau yang kita lalaikan atau tidak beres. Takut kita tidak diterima, ditolak. Takut kita tidak dapat penjagaan, pemeliharaan karena kita banyak mengeringkang, banyak durhaka di siang hari. Rahbah dalam keadaan takut. Kita sudah pasrah, jangan-jangan tidak dilindungi, jangan-jangan tidak dijaga, jangan-jangan tidak dipelihara, jangan-jangan tidak diterima penyerahan diri kita kepada dia. Rahbatan dalam keadaan takut. Tapi juga raghbah, harap. Harap karena kita tahu siapa Allah. Karena tahu kepada Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Menjaga, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Mengawas, Allah Maha Melihat, Allah Maha Meliputi, Allah Maha Dekat, Allah Maha Menyaksikan. Nah, itu menimbulkan harapan semuanya. Allah Maha Kasih. Jadi mengenal nama-nama Allah menimbulkan harapan. Juga menimbulkan ketakutan. Karena dia juga Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Pemberi balasan. Azizun duntika, Maha Perkasa lagi memiliki hukuman. Kondisi seorang muslim begitu, baik ketika tidur ataupun ketika akan mati. Karena Allah juga berpesan kepada seorang lain, siapapun yang dia antara takut dan harap di kondisi saat menjelang dia mati, maka ketakutannya akan Allah jadikan pengaman untuk dirinya. Apa yang ditakutinya, azab, murka, siksa, Allah beri keamanan. Apa yang diharapkannya, rahmat segala macam, Allah beri. Akan mati. Termasuk ketika akan mati malam hari. Rahbatan wa rahbatan. Sebab kita juga tidak tahu apakah kita besok tersentak bangun atau tidak. Apakah panggil orang di besok hari Masah Bagindo atau lamanya di tu si mayit jenazah. Tidak tahu. La malja. Baru pengakuan ini. Kenapa kita berserah diri? Kenapa kita bersandar? Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena tidak ada malja, tempat bersandar tidak ada. Malja. Dan tidak ada tempat menyelamatkan diri daripada engkau, daripada murkamu, azabmu, siksamu, ya Allah. Melainkan kepadamu juga. Adakah tempat kita berlindung, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu jika Allah murka? Tidak ada. Kepada Allah juga kita kembali.
Jadi aku tidak ada tempat berlindung, tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri pada murkamu kecuali kepadamu juga. Gitu. La malja wa la manja minka ila ilaika. Dari susunan bahasanya ini semuanya kalimat-kalimat menyatakan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Dia, kepasrahan diri kita totalitas. Mohon dijaga, mohon dipelihara, dilindungi, karena kita akan tidur. Tidur situasinya amat rentan. Karena tidak ada yang akan menjaga. Seterusnya. Maka serahkanlah diri secara totalitas kepada yang maha menjaga, maha mengurusi, maha memperhatikan, maha mengawasi, maha menyaksikan, maha meliputi, maha segala-galanya. Ini namanya pengharapan kepada Allah. Kondisi harap itulah sehingga kita merasa nyaman tidur. Orang tidak akan bisa tidur kalau dia takut, cemas. Untuk itu kalimat-kalimatnya menyatakan kelemahan kita dan kebutuhan kita kepada Dia, dan menyatakan kita betul-betul pasrah, tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung kecuali kepada Dia. Namanya menyerah totalitas. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan kitabmu itu kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Ini namanya pengakuan. Tadi penyerahan diri, kepasrahan diri, sekarang ucapan pengakuan kita. Aku beriman, aku percaya kepada kitab yang kau turunkan sebagai pegangan hidup, tuntunan, pedoman, dan petunjuk isinya. Ya Allah. Dan juga beriman kepada Nabi yang telah engkau utus. Nah, jika ditakdirkan engkau mati semalam itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Berarti kita telah menutup hayat kita dengan kalimah-kalimah dan penyadaran diri serta kepasrahan diri kepada Allah. Jadi andai akan mati semalam itu, kau jatuh bom, kau tapang rumah, atau orang ada rumah di Pengeluan masuk atau puso gelap, tiba di biliknya, mati, kita sudah aman. Karena kita sudah menutup hidup kita dengan zikir dan penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah. Penting berzikir, sangat penting. Ada orang hilang malam, ada dibunuh orang malam hari. Nasrah total kepada Allah. Jadi jika engkau mati, apapun yang menyebabkan engkau mati malam hari, yang pasti mati itu adalah ketetapan, penyebabnya bisa macam-macam. Jika takdir menentukan kita mati di malam hari, penyebabnya entah apa penyebab, maka kita mati sesuai dengan fitrah yang diajarkan Rasulullah, dan kita sudah bersih karena kita sudah bersandar bulat-bulat kepada Allah. Dan jadikan ini akhir ucapanmu. Ini tadi kan. Tapi kalau ada nanti pembicaraan, tidak masalah. Tapi usahakan ini akhir zikir-zikir, akhir doa-doa. Apakah anda boleh bicara tapi kan tidur? Orang tidur mana bicara? Kecuali yang sifatnya ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Ada ulama memahami semua zikir-zikir, semua doa-doa, semua wirid-wirid di malam hari ini penutupnya gitu. Bukan tidak boleh bicara katanya. Tapi yang terbaik kalau sudah baca ini jangan bicara. Nanti bicara lagi rusak pula dia. Agak mirip dengan hadis lain
Usahakan dan jadikan kalimat la ilaha illallah itu menjadi ucapan terakhir bagi orang hidup. Dan hendaknya penutup daripada ucapannya sebelum mati adalah la ilaha illallah. Nah, ini. Usahakan pembicaraan terakhir kita sebelum tidur dan sebelum mata tertidur adalah zikir. Jangan ada lagi bicara. Bilang sama dia, masih ada bicara enggak? Aman, lalu alih jadi. Dan segala macam. Maka kedua-dua pemahami itu bisa kita pakai. Segala macam zikir, doa-doa, ayat-ayat yang kita baca, ini penutupnya. Tidak ada lagi zikir setelah itu. Atau segala macam ucapan-ucapan tidak ada lagi. Setelah baca ini tidak ada mengecek. Kecuali sifatnya hal yang mesti yang harus kita bicarakan. Ini gambaran. Menghafalnya agak sulit karena agak lama. Cuman tergantung mau tidak maunya kita. Dan sebagai garis bawahnya adalah di malam hari, kalau kemarin kita pelajari tentang perlunya kita menamengi diri dan tubuh kita dengan membaca kul masing-masing 3 kali, kan begitu kemarin. Kul Allah 3 kali, kul Allah 3 kali, kul Rabbina 3 kali, lalu disapukan ke tubuh. Tameng namanya, tameng diri, perisai diri. Yang paling penting adalah bahwa malam hari itu disebut dengan syarri ghasiqin yaqab, kejahatan malam apabila telah gelap, waqab, masuk kegelapannya. Malam, sebagaimana kita bilang tadi, malam itu bukan jahat, malam itu kan buruknya makhluk. Semua suasana malam itu berpotensi untuk orang berbuat jahat, peluang orang berbuat jahat. Itu masalahnya. Malam Allah jadikan bagi kita sebagai pakaian yang menyelimuti. Malam suasana ampas yang cocok untuk tidur. Dan tidur itu untuk istirahat. Wajalna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Malam sebagai selimutnya. Wajalna laila libasa. Dan tidur itu satu anugerah, suatu nikmat yang luar biasa. Kadang kita lupa mensyukuri nikmat tidur. Supaya kita tahu nikmat tidur, perlu tidak tidur? Orang tidur nyaman di sebelah, mata kita tidak bisa tidur kena penyakit atau gelisah. Hujan lebat, lampu pudur, lepas itu bertentang-tentang, angin kencang, awak penakui, mata namu lalu, ketika itu terasa doa nikmat tidur. Pipis tersasak loh. Nampal-nampal aceh le. Udawal atau usia. Ceko. Pailang, inapui jajang. Pain. Supaya kita tahu nikmat sesuatu, kita harus mengalami yang sebaliknya. Tidak tidur menyebabkan kita tahu bahwa itu nikmat. Bahkan obat. Umumnya dokter-dokter mengasih obat tidur. Bisa tidur nyaman enak itulah obat. Fresh lagi. Makanya kita harus bersyukur. Dan akan tidur kita mengharap Allah melindungi memelihara kita dan diberi kita izin untuk tidur. Kenapa kita minta izin? Minta izin mah. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku letakkan lambungku. Atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan mati, aku mati dan hidup. Kan
meminta restu kepada Allah. Minta izin kepada Allah tuh.